Selamat datang kembali di materi atau mata kuliah online IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Kita masih ada di bab tentang etik in marketplace bagian ke-6. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian awal dari bab ini saya membahas tentang pengenalan etika secara umum. Kemudian di bagian kedua saya membahas tentang pemahaman pasar secara umum. Di bagian ketiga saya membahas tentang etika yang biasanya terjadi di pasar. Di bagian keempat saya membahas tentang hubungan dari etika khususnya di e-commerce. Kemudian bagian kelima atau bagian sebelumnya saya membahas tentang undang-undang perlindungan konsumen dan hal-hal yang seringkali terpleset dari peraturan tertulis tersebut, sehingga menjadi ke ranah atau ruang lingkup etika. Di bagian ini saya membahas tentang analyzing ethical dilemma. Pada saat sudah tidak lagi tertulis di peraturan atau di undang-undang, maka kita akan sampai di dilema mengenai etika. Memutuskan apakah itu benar atau salah. Yang pertama jelas kita harus tahu persis faktanya seperti apa. Sehingga waktu memutuskan itu benar dan salah, ya kita punya alasan yang baik. Ya, nanti di Ethic of Digital Marketing akan saya bahas lagi bahwa salah satu prinsip dari etika adalah rational explanation atau penjelasan yang masuk akal. Sehingga kita bisa mendefinisikan konflik atau dilema yang ada. Define the conflict or dilemma and identify the higher order values involved. Saya tegaskan berkali-kali bahwa etika ini bukan ada di ranah agama. Sehingga misalkan ada dua orang dengan agama yang sama, mungkin akan punya keputusan yang berbeda. Meskipun di agama tersebut sudah ada jelas-jelas aturannya di dalam kitab suci, tetapi keputusan yang diambil itu semuanya pasti akan punya konsekuensi dan bergantung kepada situasi. Sehingga kita harus mengidentifikasi dulu, identify the stakeholder, siapa yang terlibat. Identify the option that you can reasonably take. Kita punya pilihan apa sih? Apa kita punya pilihan untuk mengungkapkan informasi yang sesungguhnya atau tidak? Sehingga kita punya tanggung jawab moral. Karena mungkin gitu ya, mungkin kita disediakan dua pilihan yang dua-duanya sama-sama berdosa kalau di dalam agama. Nanti akan saya bahas lagi ini di Ethic of Digital Marketing ya contohnya. Pada saat kedua pilihan tadi diambil, sama-sama berdosa menurut agama, tapi kita nggak punya pilihan lain. Maka kita harus paham konsekuensinya. Itu yang paling penting. Nah, ini yang saya sebutkan di bagian keempat ya. Di video bagian keempat mengenai privacy and information right. Yang pertama adalah privacy. Nanti akan ada bab khusus lagi mengenai privacy ini. Jadi privacy are moral right of individual to be left alone, free from surveillance or interference from other individual or organization. Nanti akan ada bab khusus. Saya akan jelaskan secara khusus itu ya. Yang kita ambil di bab ini adalah information privacy, the right to be forgotten. Alias tracking ya. Jadi pada saat informasi tadi itu diberikan, data tadi diberikan, ya sama seperti yang saya sebut di bagian keempat ya,
mengenai kasus tentang ya pencurian data atau informasi dari beberapa e-commerce dan juga provider telekomunikasi yang ya hingga saat video ini dibuat kasusnya di ranah hukum masih belum jelas ya keputusannya seperti apa. Tetapi right to be forgotten ini yang seringkali tidak kita miliki jika kita punya posisi sebagai konsumen. Saya sudah nyatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini pada saat video ini dibuat di Indonesia masih belum clear. Contoh misalnya alamat. Pada saat kita bertransaksi di e-commerce, kita membeli sesuatu, kemudian kita menginputkan alamat rumah. Nah, kemudian kita memutuskan untuk berhenti menjadi customer dari e-commerce tersebut. Maka sebenarnya kita punya hak untuk dilupakan atau dihapus secara permanen. Apa faktanya? Yakin 99% bahwa data kita tidak akan dihapus secara permanen. Karena kalau dari sudut pandang IT, ya itu tidak boleh memang menghapus tadi. Karena itu termasuk data historical. Kemudian kita ngotot sebagai konsumen. Data rumah saya harus dihapus karena ini demi keamanan bersama misalnya. Faktanya ya nggak mungkin. Termasuk nomor telepon misalnya. Kalau Anda sudah pernah registrasi di satu tempat e-commerce, kemudian Anda menghapus, ya Anda registrasi dengan nomor telepon tertentu, kemudian menghapus, kemudian coba sign up lagi dengan nomor telepon yang sama, ya kedetek sama, double Anda. Kemudian Anda marah, loh saya kan sudah hapus akun yang lama tadi, nggak bisa, masih tersimpan di sini. Nah itu. Sehingga klaim bahwa certain information should not be collected at all, ini masih sulit dilakukan. Individual should control the use of whatever information is collected about them. Ya faktanya di kasus-kasus yang sudah saya sebut tadi, ada beberapa oknum dari dalam pihak perusahaan tadi, entah itu e-commerce ataupun provider telekomunikasi tadi, yang memanfaatkan data yang kita berikan kepada mereka. Sehingga privacy dan information right ini dilanggar dan masih sulit dibawa ke ranah hukum. Kebanyakan dari kita hanya sekedar berteriak di sosial media misalnya. Itu yang terjadi. Nah kalau seperti itu bagaimana ya? Balik lagi ke ranah etika. Seharusnya tiap-tiap individu yang berhubungan dengan informasi di perusahaan-perusahaan tersebut harus memutuskan mana yang baik dan mana yang salah. Right and wrong-nya itu loh harus dipastikan terlebih dulu di tiap individu. Karena meskipun pihak perusahaan sudah mengeluarkan ketentuan, faktanya itu kan oknum semuanya. Ini tadi lanjutannya ya. Privacy and information right. Data collected includes personally identifiable information. Bahkan ini beberapa payment gateway misalnya itu sudah meminta kita untuk melakukan login atau verifikasi awal dengan menggunakan fingerprint, bahkan ada yang sudah menggunakan face recognition. Ya dan ya menurut saya itu sedikit berbahaya ya. Karena otomatis fingerprint kita atau sidik jari kita tercatat ya di mereka, termasuk face recognition. Bayangkan jika itu disalahgunakan. Itu kan personal sekali. Tipe data apa yang biasa diminta oleh e-commerce? Mungkin nama, alamat, ya mungkin dengan alasan kita kan nanti melakukan pengiriman. Nomor telepon, ya oke, email. Ya. Beberapa bahkan khususnya jika kita menjadi seller atau menjadi penjual, maka mereka meminta social security atau kalau di Indonesia ya
nomor KTP begitu. Bank and credit account ya, kalau sebagai seller. Bahkan sebagai buyer juga biasanya kita diminta juga. Gender ya, yang kadang-kadang juga kalau untuk di e-commerce buat apa ya gitu. Ada yang bertanya seperti itu. Ya kalau bagi saya itu ya untuk promo yang benar begitu. Tapi sekarang beberapa e-commerce juga sudah mulai membebaskan ya untuk mengisi atau pengisian gender. Age ya. Ini yang kadang masih rancu. Kalau kita sudah diminta nomor KTP, sebenarnya di situ kan juga sudah pasti usia kita di atas 17 begitu. Kemudian diminta data occupation, education. Untuk apa gitu? Mereka tahu profesi saya, occupation ya. Untuk apa mereka tahu jenjang pendidikan saya? Nggak penting kan, nggak begitu. Preference data, transaction data, ya ini pasti akan dikumpulkan. Termasuk clickstream. Kita sudah pernah mencari barang apa saja. Itu dicatat semua kalau e-commerce ya. Entah Anda mau menggunakan Shopee, Tokopedia, Bukalapak, semua akan dicatat. Sehingga pada akhirnya pada satu saat tertentu kita akan diberikan rekomendasi ya. Untuk iklan-iklan tertentu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, itu etis atau tidak meminta data-data tersebut? Kemudian data-data tadi, apakah benar penggunaannya? Apa yang terjadi jika oknum yang saya sebut di bagian sebelumnya itu melakukan penyalahgunaan data? Apa hak konsumen pada saat seperti itu? Itu kalau konsumen, bagaimana kalau dia bertindak sebagai seller juga? Apa yang akan didapat? Nah, hal-hal seperti itu yang masih masuk ke ranah etika kalau di Indonesia. Sehingga memang harus diperhatikan baik-baik oleh semuanya, khususnya pihak e-commerce sebagai marketplace. Itu untuk sementara di bagian ini. Di bagian berikutnya nanti kita akan lebih detail membahasnya dari sudut pandang IT secara umum ya. Karena ini bukan di ruang lingkup IT secara teknis, tapi lebih ke arah manajerial. Itu untuk sementara. Masih di mata kuliah online atau materi IT for marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.